Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggota Haifa Asri Atkia, Tino Frizky Maulana, dan saya sendiri Zahira Hani Khairunisa. Hari ini kami akan bercerita tentang sejarah pertempuran Puputan Margarana di Bali. Kemerdekaan yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 bukan berarti Indonesia langsung dapat menjalani kehidupan sebagai negara yang merdeka, berdaulat dalam situasi aman dan damai. Beberapa bulan berselang setelah proklamasi, NICA atau Netherlands Indies Civil Administration alias Belanda datang kembali ke Indonesia dengan membonceng pasukan sekutu yang baru saja mengalahkan Jepang di Perang Dunia Kedua. Masuknya NICA tidak hanya di Pulau Jawa, namun daerah-daerah lain di Indonesia juga menjadi sasarannya. Salah satunya adalah daerah Bali yang bertempur dalam pertempuran yang bernama Pertempuran Puputan Margarana. Pertempuran Puputan Margarana merupakan salah satu pertempuran antara Indonesia dan Belanda dalam masa Perang Kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada 20 November 1946. Istilah Perang Puputan artinya adalah berperang sampai pada titik darah penghabisan. Dalam ajaran agama Hindu, kata puputan sendiri mengandung makna moral karena kematian seorang prajurit dalam kondisi berperang adalah sebuah kehormatan bagi keluarganya. Perang Puputan Margarana di Bali berawal dari hasil perjanjian Linggarjati antara Belanda dan Indonesia. Dalam perjanjian Linggarjati, salah satu isinya menyebutkan bahwa pengakuan Belanda secara de facto atas ekstensi negara Republik Indonesia hanya meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Setelah perjanjian Linggarjati disepakati, maka pasukan Belanda harus meninggalkan daerah de facto itu paling lambat 1 Januari 1946. Itu artinya perjanjian Linggarjati tidak memasukkan Bali sebagai bagian dari Republik Indonesia yang membuat rakyat Bali kecewa dan kemudian memicu perlawanan. Diketahui selepas proklamasi kemerdekaan pada tahun 1946, Letkol I Gusti Ngurah Rai dan rekan-rekannya membentuk Tentara Keamanan Rakyat TKR Sunda Kecil, di mana I Gusti Ngurah Rai yang saat itu berusia 29 tahun menjadi komandannya. Di bawah I Gusti Ngurah Rai, TKR Sunda Kecil memiliki kekuatan 13,5 kompi yang terbesar di seluruh kota di Bali dan dikenal dengan sebutan Ciung Wanara. NICA mengajak berunding melalui surat dari Letnan Kolonel G.B.T. Konik kepada I Gusti Ngurah Rai selaku Kepala Divisi Tentara Keamanan Rakyat TKR untuk wilayah Sunda Kecil, Bali, dan Nusantara dan sekitarnya. I Gusti Ngurah Rai dengan tegas menolak perundingan tersebut. Ia menegaskan selama Belanda masih menginjak kaki di Bali, perlawanan perjuangan rakyat, pejuang dan rakyat akan terus dilakukan. Pada tanggal 28 Mei 1946, Letkol I Gusti Ngurah Rai memimpin Long March Staff MBO DPR RI Sunda Kecil ke Bali Timur. Pasukan Ciung Wanara diperkuat oleh ALRI Kapten Laut Makardi yang datang dari Jawa. Pasca perjanjian Linggarjati ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 25 Maret 1947, Belanda memulai usaha untuk mendirikan negara Indonesia Timur. I Gusti Ngurah Rai kemudian berangkat ke Jogja yang kemudian menunjukkan sebagai komandan resimen Sunda Kecil dengan pangkat Letnan Kolonel. Letkol I Gusti Ngurah Rai yang berangkat ke Jogja untuk melakukan konsultasi dengan markas besar TRI menolak untuk bekerja sama membentuk negara Indonesia Timur. I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya kemudian bertekad melakukan perlawanan terhadap Belanda pada 18 November 1946. Markas pertahanan Belanda atau militer Belanda di Tabanan, Bali diserang secara habis-habisan. Hal ini membuat Belanda murka dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengepung Bali, khususnya Tabanan. Belanda mengirimkan pasukan Gajah Merah, Anjing Hitam, polisi, singa, polisi perintis, dan 3 pesawat tempur lainnya. Pasukan yang dikirim Belanda tersebut mulai melakukan serangan pada 20 November 1946 pukul 5.30 WITA dengan menembaki area pasukan warga Bali.
Kekuatan persenjataan yang dimiliki pasukan tersebut tergolong minim, sehingga mereka belum bisa melakukan aksi serangan balasan kepada pasukan Belanda. Sekitar pukul 9 WITA, pasukan Belanda yang kira-kira berjumlah 20 orang mulai mendekat dari arah barat laut. Dan beberapa saat kemudian terdengarlah suara tembakan. Sebanyak 17 orang pasukan Belanda ditembak mati oleh pasukan Ciung Wanara yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Setelah mengetahui jika pasukannya mati, Belanda melakukan aksi serangan dari berbagai arah. Namun, upayanya ini beberapa kali mengalami kegagalan karena pasukan Ciung Wanara berhasil melakukan aksi serangan balik. Tidak hanya itu, Belanda juga sempat menghentikan aksi serangannya selama 1 jam. Beberapa saat kemudian, Belanda kembali menyerang dengan mengirimkan banyak pasukan serta pesawat terbang pengintai, kira-kira pukul 11.30 WITA. Serangan ini kembali berhasil dihentikan oleh pasukan Ciung Wanara. Akhirnya Belanda dan pasukannya mundur sejauh 500 meter ke belakang untuk menghindari pertempuran. Kesempatan ini digunakan oleh I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya untuk meloloskan diri dari kepungan musuh dalam perjalanannya meloloskan diri. Tiba-tiba Belanda mengirimkan pesawat terbang untuk memburu I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya. Untuk terakhir kalinya, I Gusti Ngurah Rai menyuruhkan puputan yang berarti habis-habisan. I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya bertempur melawan Belanda hingga titik darah penghabisan di desa Margarana. Akibat kekalahan pasukan I Gusti Ngurah Rai pada puputan Margarana, Belanda semakin mudah dalam melaksanakan tugasnya untuk mendirikan negara Indonesia Timur. Dalam peristiwa heroik itu, I Gusti Ngurah Rai dan 96 anggota pasukannya gugur akibat serangan tentara Belanda. Sedangkan di kubu lawan, sekitar 400 orang tewas dalam peperangan ini. Namun rakyat tidak berhenti berjuang karena usaha Belanda kembali gagal setelah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan pada 1950. Hal ini karena pada 8 Maret 1950, pemerintah RIS dengan persetujuan DPR dan Senat RIS mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 tentang tata cara perubahan susunan kenegaraan RIS. Dengan undang-undang tersebut, maka negara-negara bagian atau daerah otonom seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Madura bergabung dengan RI di Yogyakarta. Setelah itu, semakin banyak negara-negara bagian atau daerah yang bergabung dengan RI. Maka sejak 22 April 1950, negara RIS hanya tinggal 3, yaitu Republik Indonesia, Negara Sumatera Timur, dan Negara Indonesia Timur. Semenjak saat itu, setiap tanggal 20 November, masyarakat Bali akan memperingati Hari Puputan Margarana dan mengenang jasa-jasa pahlawan yang telah gugur membela bangsa dan negaranya.